Kalau DPR dan bupati, penjabat bupati tidak mau menganggarkan itu, maka di bawah pimpinan saya akan gerakan untuk mengumpulkan dana menyumbang kepada KPU dengan Bawaslu untuk melakukan PSU itu. Mukai, Bapak? Ya, Mukai. Kita di persimpangan jalan akan bikin karton untuk kumpulkan. Itu adalah sumbangan untuk pilkada. Kami tulis. Gerakan ini semata-mata untuk menyelamatkan Nabire. Ya, betul. Senang sekali kita bertemu hari ini. Saya juga belum pernah, banyak yang belum ketemu, tapi sore ini saya bisa ketemu, senang. Kemudian ada beberapa hal yang seharusnya teman-teman wartawan harus diberdayakan dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan Nabire pada khususnya dan umumnya Papua. Yang bisa mendorong kemudian bisa membuka informasi itu adalah hanya wartawan. Kami yang lain tahu kerja, tapi yang mempublikasikan itu adalah wartawan. Wartawan itu posisinya adalah posisi strategis. Maka hari ini saya undang teman-teman untuk kita coba diskusi beberapa hal yang harus kita dorong. Salah satunya adalah saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pilkada, yaitu pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang itu tidak ada alasan untuk tunda atau lambat, karena itu putusan MK. Putusan MK itu wajib dilaksanakan tanpa ada alasan. Karena itu 90 hari dikasih, sehingga ada beberapa program, jadwal, dan tahapan sudah dibuat oleh KPU. Tapi dalam hal ini pemerintah itu tidak merespon dengan menyiapkan anggaran itu. Sehingga beberapa tahapan yang sedang jalan pun tanpa anggaran, KPU itu sedang jalan. Yang saya khawatirkan adalah akibat pemerintah ada tahapan tertentu yang KPU tidak melaksanakan, maka itu akan didorong di kode etik. Kode etik, maka kalau tidak melaksanakan itu pasti diberhentikan. Kalau diberhentikan, lalu KPU provinsi hanya cuma 3. Nasib pemilu itu seperti apa? Maka teman-teman, di sini paling terpenting adalah DPR Kabupaten Nabire dan Bupati, dalam hal ini PLT, Bupati segera mendorong, menjadwalkan, membahas anggaran tersebut. Jadi harus didorong oleh DPR. Juga teman-teman harus menyuarakan itu. Karena teman-teman punya kelebihan, posisi strategis yang didorong untuk persoalan ini ke permukaan, ke atas. Sehingga semua lihat, oh masyarakat itu posisinya seperti apa tentang ketersediaan dana atau persoalan apa yang terjadi di pemerintahan. Karena teman-teman akan menemukan itu. Sehingga posisi sampai saat ini, saya kemarin pertemuan dengan berkelahi di DPR dan lain-lain, ternyata saya tangkap ada terjadi 70 miliar defisit. Ini defisit itu yang membuat sulit cari uang. Kalau memang sulit, maka harus konsultasi ke provinsi dan pusat, Menteri Dalam Negeri maupun provinsi. Sekarang DPR juga dorong segera untuk menganggarkan
tahapan program itu, program pemungutan suara ulang pada 15 kecamatan. Kenapa? Supaya bupati definitif cepat hadir. Jangan kita PLT. PLT itu menghabiskan uang, tapi tidak melaksanakan program tertentu, program yang prioritas dia tidak akan melakukan. Tapi PLT itu hanya cuma 3. Memfasilitasi pemilu, melaksanakan pemerintahan, kemudian satu masalah penanganan COVID. Itu 3 itulah yang diamanatkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Ya memang kalau memang Nabire tidak bisa selesaikan, maka saya mohon kepada Bupati dan DPR untuk melakukan konsultasi di tingkat provinsi dan Menteri Dalam Negeri. Maka pasti ada solusi. Ini bukan lembaga-lembaga main-main. Ini lembaga negara yang ada hadir di Nabire. Itu yang saya mau sampaikan. Kemudian selain dari itu, marilah teman-teman mengawal untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan menyampaikan hal-hal penting kepada masyarakat. Ya, karena teman-temanlah yang punya kemampuan untuk itu. Kalau kita tidak, kita hanya cuma membuka, menyampaikan, tapi mempublikasikan itu teman-teman yang memiliki. Sehingga saya harap pers harus mengawal kejujuran, ada ketimpangan yang terjadi harus dibuka sehingga ada solusi yang kita cari gitu. Ini hal pertama. Yang ini hal kedua. Berikutnya hal yang ketiga. Hal ketiga adalah lakukanlah konsultasi untuk melengkapi berita saya. Lakukanlah konsultasi dengan DPR dengan kabupaten sehingga ada solusi yang pers memberikan. Saya pikir itu untuk saya, sehingga intinya saya mendorong untuk bupati dengan DPR segera mengalokasikan dana pemilu pemungutan suara ulang pada 15 distrik Kabupaten Nabire, sehingga tepat waktunya putusan MK, sehingga ini sudah selesai untuk pemilu ini. Ya, saya pikir itu demikian jumpa pada saya pada sore hari ini. Atas perhatian, kehadiran teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Tetap kita akan dialog ya, kita akan bangun komunikasi. Kemudian kandidat-kandidat juga didatangi. Apa yang harapan mereka gitu. Ini harapan saya selaku putra asli Kabupaten Nabire, juga salah satu intelektual pemuda Kabupaten Nabire, untuk mengharapkan pilkada ini harus didorong. Jangan menyimpan dari kepentingan-kepentingan tertentu. Itu kita simpan dulu. Harap jangan gagal. Pemerintah di sini itu kan lembaga resmi, lembaga negara yang hadir di sini. Harus cari solusi. Sehingga tidak boleh gagal. Kalau gagal, fatal. Fatalnya apa? Karena itu bupati PLT atau penjabat tidak akan melakukan program-program kebijakan tertentu. Karena dia dibatasi, bukan definitif. Itu bahayanya. Hanya mengawal, lakukan. Ya, itu akan berdampak.
Untuk mau selamatkan ini, maka bupati definitif itu segera terbentuk, dan data-data yang kemarin 172.000 lebih ini harus diusahakan oleh bupati definitif dengan input dalam sistem, sehingga sistem Nabire Dukcapil Nabire dengan Dirjen Dukcapil itu harus sinkron, harus connecting, sehingga itu tetap kembali yang angka yang tadi disebutkan itu. Kalau saya selaku putra asli Nabire, saya mengharapkan kepada KPU dengan Bawaslu, KPU lakukan pemungutan suara dengan jujur, adil, dan martabat berwibawa pemilu itu. Lalu Bawaslu silakan mengawasi itu proses ini, sehingga pemilu itu betul-betul terselenggara dengan baik. KPU dan Bawaslu kan belum diberhentikan. Tuntut ke DKPP silakan, tapi kan hakim akan menilai apakah betul melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Kalau tidak melaksanakan pelanggaran kode etik, maka tetap mereka kembali seperti putusan yang 2 perkara yang lalu, dan itu sudah dikembalikan bahwa mereka melakukan tahapan karena tidak dinilai tidak melaksanakan pelanggaran kode etik. Kalau DPR dan bupati, penjabat bupati tidak mau menganggarkan itu, maka di bawah pimpinan saya akan gerakan untuk mengumpulkan dana menyumbang kepada KPU dengan Bawaslu untuk melakukan PSU. Mukai, Bapak? Ya, Mukai. Kita di persimpangan jalan akan bikin karton untuk kumpulkan. Itu adalah sumbangan untuk pilkada. Kami tulis. Gerakan ini semata-mata untuk menyelamatkan Nabire. Ya, betul. Ya, saya pikir itu demikian jumpa pada saya pada sore hari ini.